adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Elva. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Oke. Baik, sebelum mendengarkan firman, kita harus berdoa. Yang pertama, 1, lipat tanganmu, 2, tutup matamu, 3, tundukkan kepala. Kita berdoa, adik-adik ikutin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami arti firman. Berkati kakak Alaya yang akan membawakan firman untuk kami. Tolong kami Tuhan. Amin. Baik, adik-adik, kita hari ini akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, kitab Filipi. Ya, kitab Filipi ayatnya yang pertama, Filipi pertama ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab bisa segera dibuka. Yang belum bisa minta tolong mama, papa, kakak atau oma, opa atau siapa aja untuk bantu buka Alkitab ya. Filipi 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Baik, kita baca bersama-sama ya. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, demikian bunyi. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Baik. Oke, adik-adik, tadi kita sudah membaca tentang firman Tuhan dari Filipi. Kak Ava mau cerita nih tentang firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Yang menulis kitab Filipi ini adalah seseorang yang bernama Paulus. Nah, jadi tahu nggak yang namanya Paulus? Pernah dengar yang namanya Paulus? Oke. Baik, kalau yang sudah lupa, kakak cerita sedikit ya. Bapak Paulus ini adalah seseorang yang dulunya itu jahat. Dia itu tidak suka sama Tuhan Yesus. Dia itu suka sekali untuk mengejar orang-orang Kristen, terus disiksa. Kemudian dia jahat pokoknya. Tapi pada suatu hari Tuhan menampakkan diri padanya sehingga pada akhirnya Bapak Paulus ini menjadi pengikut Yesus. Dulu namanya Saulus waktu dia masih jahat. Tapi setelah dia baik, dia menjadi murid Tuhan, dia menjadi Paulus namanya. Nah, dia kemudian disebut sebagai seorang rasul karena dia mengajar. Jadi Bapak Paulus ini yang disebut Rasul Paulus, dia pergi ke tempat-tempat, ke jemaat-jemaat, ke kota-kota untuk mengajar tentang Tuhan Yesus. Hebat ya Bapak Paulus ini. Nah, Bapak Paulus ini atau Rasul Paulus ini, dia punya banyak sekali jemaat. Jadi tahu nggak jemaat itu apa? Seperti kayak Maranatha, gereja kita, jemaat di gereja Maranatha.
banyak jemaat. Salah satu jemaatnya yaitu jemaat di kota Filipi. Nah, kota apa? Filipi. Ya. Di Filipi ini Paulus tuh senang sekali. Dia bersyukur sekali karena orang-orang di Filipi ini menurut dia orang-orang yang teladan. Nah, jadi dari tempat dia mengajar di mana-mana itu ada orang-orang kan yang nggak suka sama Rasul Paulus ini, sehingga Rasul Paulus ini pada suatu hari ditangkap. Dia ditangkap, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik tahu nggak penjara itu kayak gimana? Penjara itu kan tempatnya orang-orang jahat ya. Kalau jahat bersalah masuk penjara, dikurung, nggak bisa kemana-mana. Nah, Rasul Paulus ini dia baik, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi banyak orang-orang yang nggak suka. Orang-orang itu ingin menangkap Paulus. Jadi ketika Paulus sudah bisa ditangkap, dia dimasukin ke penjara. Di penjara Paulus tidak bisa mengunjungi ke jemaat-jemaatnya. Di penjara itu kan nggak enak ya adik-adik ya, dikurung, nggak boleh kemana-mana. Misalnya mau pergi ke Indomaret nggak bisa, atau mau pergi ke mall nggak bisa, jadi dikurung aja gitu. Terus makannya juga nggak bisa makan macam-macam, mau nasi goreng, mau soto nggak bisa. Jadi di penjara itu makannya ya udah gitu aja. Nah, Rasul Paulus itu masuk penjara padahal dia tidak bersalah. Nah, kalau di penjara harusnya Rasul Paulus itu sedih. Ya, aku masuk penjara padahal aku tidak bersalah. Harusnya sedih Rasul Paulus. Tetapi ternyata Rasul Paulus nggak sedih. Tapi dia sangat bersukacita terhadap jemaat di kota Filipi. Kenapa ya Rasul Paulus itu bersukacita terhadap jemaat di Filipi? Nah, ternyata adik-adik, Rasul Paulus itu bersukacita karena jemaat di Filipi itu adalah jemaat-jemaat yang jempolan, yang teladan, ya. Jadi di penjara Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Suratnya yang tadi kita baca itu, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat Filipi, karena jemaat Filipi hidupnya sebagai teladan, selalu melakukan yang baik. Lalu surat itu disampaikan kepada dibawa oleh muridnya Rasul Paulus namanya Timotius, itu diserahkan kepada jemaat di Filipi. Nah, jemaat di Filipi itu dia disebut sebagai teladan. Itu seperti apa sih jemaat yang hidup sebagai teladan? Misalnya jemaat Maranatha hidup sebagai teladan, itu seperti apa ya? Nah, ternyata hidup yang seperti dimaksudkan di kota Filipi, jemaat Filipi itu adalah yang pertama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi orang-orang di Filipi itu saling mengasihi satu sama yang lain. Mereka nggak bertengkar, nggak marah-marah, mereka saling mengasihi. Kemudian mereka itu selalu membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Jadi kalau ada tetangganya yang sakit atau siapa, mereka selalu membantu. Kemudian yang ketiga, mereka itu suka saling mendoakan, ya. Mereka saling mendoakan satu sama yang lain kalau ada yang kesusahan, ya. Nah, kalau dengan cerita Kak Elva tadi, kira-kira adik-adik bisa bayangin nggak kalau jemaat di Filipi orang-orangnya itu menjadi teladan dan menjadi orang baik? Kira-kira adik-adik bisa nggak seperti itu? Bisa nggak ya? Bisa nggak?
Pasti bisa dong, adik-adik kan anak Tuhan, suka mendengarkan firman, selalu ikut ibadah sekolah minggu. Pasti adik-adik bisa menjadi teladan, ya. Nah, untuk adik-adik menjadi teladan, contohnya gampang sekali bisa adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik tidak memilih teman, jadi seperti ini. Aku nggak mau main sama dia, soalnya dia ini bajunya jelek, atau aku nggak mau main sama dia, nggak mau berteman, soalnya dia suka nangis, cengeng. Nggak boleh. Untuk menjadi teladan, adik-adik harus berteman dengan siapapun. Adik-adik sayang sama semua teman-teman. Mau teman-teman itu bajunya jelek atau apa, pokoknya semuanya adik-adik sayang dan harus berteman sama semua, ya. Kemudian yang kedua, adik-adik harus tolong-menolong. Misalnya nih, adik-adik lagi jalan, terus ternyata lihat ada orang yang jatuh gitu kan. Kira-kira ada bantu nggak? Ditolong nggak? Atau dibiarin aja terus diketawain, hahaha jatuh? Gimana? Iya, harus ditolong. Sini aku bantu berdiri. Misalnya ada luka atau apa, adik-adik harus belajar menolong, ya. Atau menolong mama, misalnya mama bilang, contoh mama bilang siapa ya? Mama bilang misalnya Loli, tolong Loli ambilkan dompet mama di kamar. Adik-adik mau nggak nolong? Mau. Oke mama, aku bantuin mama, aku tolong mama untuk ambil dompetnya. Seperti itu, ya. Contoh tolong. Kemudian berbagi. Misalnya adik-adik ini punya makanan, terus ada teman atau ada siapa saudara tuh datang, adik-adik bagi nggak kira-kira? Ada yang nggak bagi ya, harus berbagi. Ini ya kita makan sama-sama gitu, itu baru namanya teladan. Kalau makannya sama-sama kan enak, ya kan? Nah, sebelum Kak Afa lanjut ke cerita selanjutnya, Afa punya film nih. Mau nonton film nggak? Filmnya bagus. Kita lihat film ya. Semuanya duduk manis. Afa putarkan film yang bagus. Kita lihat filmnya.
bagus ya. Nah, dari film itu sangat mengajarkan kita untuk seperti yang tadi Rafa jelaskan, hidup jemaat di Filipi itu. Nah, jadi lihat kalau mau menjadi teladan itu juga kita harus satu, baca Alkitab ya. Kita harus menjadi contoh yang baik. Bagaimana sih menjadi contoh yang baik? Setiap hari membaca Alkitab, berdoa. Misalnya adik-adik belum bisa baca Alkitab, minta mama atau papa tolong bacakan Alkitab untuk aku mau dengar ya. Nanti kalau sudah bisa baca sendiri. Kemudian berdoa setiap hari, misalnya Tuhan Yesus tolong berkati papa, berkati mama. Nah, itu hebat namanya ya. Kemudian adik-adik juga jangan lupa setiap hari Minggu kita beribadah, meskipun ibadahnya online, ibadahnya di rumah, nggak apa-apa. Bilang sama mama, papa, aku mau ikut ibadah sekolah minggu. Tolong disiapkan laptopnya atau HP-nya gitu, supaya kita bisa mendengarkan firman setiap minggu. Kemudian meskipun di rumah adik-adik juga bisa tetap memuji Tuhan kok. Adik-adik bisa ajak mama papa nyanyi lagu-lagu sekolah minggu sama-sama ya. Nah, itu contoh teladan. Kemudian adik-adik belajar untuk mendoakan orang lain, bukan cuma mendoakan Tuhan Yesus berkati aku, bukan hanya itu, tapi berdoa untuk mama, untuk papa, untuk oma, opa, adik, kakak, semuanya. Apalagi kalau ada yang sakit, misalnya adik-adik ingat, oh iya, om aku yang ada di Lamongan sakit, atau oh tante aku yang ada di Jakarta sakit, atau oh teman aku di sekolah atau tetangga aku di sebelah sakit. Ya, doakan Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Nah, seperti itu baru namanya teladan ya. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan, sudah lihat film ya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu bahwa untuk menjadi teladan, untuk menjadi orang yang baik seperti orang-orang di Filipi itu tadi sudah Kak jelaskan ya. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan bisa nggak lakuin itu? Bisa? Coba teriak bilang bisa gitu. 3, 2, 1. Bisa. Yes, adik-adik pasti bisa. Minta Tuhan Yesus untuk menolong supaya adik-adik mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan seperti orang-orang di Filipi itu ya. Oke, baik. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman, mari kita semuanya menyiapkan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Tuhan, kami sudah mengenal siapa itu Rasul Paulus, dan kami sudah mengerti tentang jemaat di Filipi yang hidup sebagai teladan. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan supaya kami mau menjadi teladan seperti orang-orang di Filipi. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka akan tersenyum dan bersukacita. Ajari kami, ingatkan kami untuk selalu rajin berdoa, rajin beribadah, baca firman Tuhan, menolong orang lain, mendoakan orang lain, dan suka membantu sesama. Tuhan Yesus mampukan kami supaya kami bisa seperti itu. Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan.
kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.